wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi buat kita semua. Pagi, Sehat? Bu. Sehat, Bu. Nggak sakit gigi, Bu. Nanti Bengkak. obat ya. Iya. Obat. Itu butuh imun namanya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita akan ice breaking supaya semuanya semangat. Ya, seperti biasa saya mengatakan semangat pagi, jawabannya pagi, 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 ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Literasi selalu di hati. Literasi. Literasi selalu di hati. Oke. Ice breaking yang pertama kita main tebak-tebakan dulu ya. Kertas warnanya Putih. 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 Awan warnanya Putih. Putih. Ada yang Tisu warnanya kelabu. Putih. tisu warnanya putih. Putih. Sapi minum apa? Sapi minum air. Oh iya, Air. berarti konsentrasi. Good. Oke, yang kedua, rumput warnanya Hijau. Hijau kalau masih segar. ya kalau sudah layu warnanya kuning ya. Pohon warnanya Kecoklatan, daunnya hijau. panjang ya. Kambing makan apa? Rumput. Rumput. Oke, berarti konsentrasi. Saya pikir tadi mau jawab kambing makan apa? Makan hijau-hijauan ya. Baik, sebelum ini ada sedikit materi yang akan saya share. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Oke, sebelum saya mulai melanjutkan slide saya, kira-kira kurikulum itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Apakah kurikulum itu sebatas administrasi, perangkat administrasi, atau kurikulum operasional itu hanya RPP, ya administrasi RPP, apakah di situ ada visi misi sekolah, apakah di situ ada tujuan sekolah, kira-kira ada yang bantu saya menjawab prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional itu apa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Silakan. Iya, kalau menurut saya, Bu, kurikulum kurikulum ya, karena untuk kurikulum operasional masih agak asing, Bu, di saya, Bu. Jadi menurut saya kurikulum itu suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan oleh satuan pendidikan, direncanakan dan dirancang secara sistematis, kemudian akan diberlakukan, dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan. Menurut saya seperti itu, Bu, kalau kurikulum. Sudah memahami sekali sepertinya ini Ibu Ros ini. Calon kurikulum kah di sekolah atau masih calon kurikulum atau mau mendaftarkan diri sebagai kurikulum Wakasek? Enggak, Bu, soalnya sering sakit gigi, nanti sakit lagi dari kurikulum. Oke, di sini saya jelaskan sedikit ya. Nah, bisa kelihatan? Ya, kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Ini benar yang kata Bu Ros tadi sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna,
kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Ya, jadi kalau kita mau buat sebuah kurikulum operasional, kita harus melihat situasi dan kondisi latar belakang siswa itu sendiri, ya. Latar belakang di sekolah itu sendiri jangan disamakan ya antara kurikulum operasional di Kalimantan Timur sama kurikulum operasional yang ada di Jawa yang notabene sarana prasarana juga lengkap, SDM-nya juga lebih baik. Tapi kita sebagai orang-orang yang di luar Pulau Jawa harus tetap mau maju, berkembang, ya, mau berkembang. Jadi jangan mau kalah dengan SDM yang ada di Pulau Jawa. Ada yang dari Pulau Jawa di sini? Tidak ada? Semua dari Kalimantan atau dari Sumatera? Saya dari Sumatera, Saya Bu. dari Saya dari Gorontalo, Bu. Gorontalo, ada dari Sumatera. Bu Ai dari mana, Bu Ai? Dari Banten. Oh, iya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nih, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturannya mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar ya. Jadi ada sudah kerangka dasarnya dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nih, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yang pertama berpusat pada peserta didik. Kalau sebelumnya guru lebih mendominasi di dalam pembelajaran, semua jawabannya ada pada guru ya. Tapi di dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan saat ini kita dituntut untuk prinsipnya berpusat pada peserta didik ya. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan. Nah, ini kemarin kita sudah belajar dengan Ibu Wahyu ya tentang profil pelajar Pancasila. Masih ingat tidak profil pelajar Pancasila? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Ros, masih ingat? Ingat, Bu, ada 6 profil pembelajar. Profil pelajar Pancasila. Oke, Iya, yang pertama berketuhanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bernalar kritis. 4 gotong royong. 5 mandiri. 6 inovatif apa kreatif ya? Kreatif. Kreatif. Ya, Iya, seperti itu oke, Bu Ria. benar ya. Oke, kira-kira profil pelajar Pancasila yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu apa ya yang berpusat pada peserta didik yang terkait dengan profil pelajar Pancasila? Gotong royong, Bu. Gotong royong ya pasti ya siswa SMK itu kiblatnya ke gotong royong ya. Iya. Mereka lebih menyukai yang namanya kerja kelompok, ya diskusi seperti itu. Kalau di tempat Bu Ai, apa Bu Ai profil pelajar Pancasila yang sering dilakukan kira-kira dari 6 profil pelajar Pancasila? Biasanya membaca doa dan membaca asmaul husna. Oke. Menunjukkan karakter berketuhanan yang Maha Esa. Oke, jadi profil pelajar Pancasilanya lebih dipusatkan kepada keimanan dan ketakwaan ya peserta didik ya. Iya, terima kasih atas jawaban ibu-ibu semua. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan yaitu, maaf ya, kontekstual. Ya, kontekstual di sini
menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Ya, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Kalau di tempat Bapak Ibu kira-kira prinsip pengembangan kurikulum operasional seperti ini yang bagaimana Ibu ya? Karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan bagaimana kira-kira kalau diterapkan di tempat Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu. Ya, terus Iya Bu. Kalau di saya Bu, lingkungan kami kan lingkungan di Gorontalo. Jadi kurikulum yang secara kontekstual ini ada kekhasan-kekhasan yang kami nampakkan di dalam kurikulum. Dia bisa dimasukkan di konteks sosial budayanya. Misalnya ada budaya-budaya di daerah Gorontalo itu yang kami masukkan ke dalam kurikulumnya gitu. Meskipun tidak menjadi satu mata pelajaran, tetapi ada budaya-budaya di daerah Gorontalo yang kami masukkan di dalam kurikulum. Dia masuk pada kegiatan ekskul. Seperti itu Bu gitu Ria. ya. Iya. Adakah di tempat Bapak Ibu sebelum memulai pembelajaran itu menyanyikan lagu daerah dulu atau ketika anak-anak masuk gerbang itu ditampilkan musik-musik daerah di tempat Bapak Ibu? Ada Bu. Ada ya? Wah, Iya, itu berarti tapi tidak kontinu sih Bu. Kadang-kadang mungkin 1 minggu sekali. Biasanya di hari Sabtu gitu di lapangan. Iya, seperti itu. Ya, berarti sudah mengarah kepada konteks sosial budaya ya. Oke. Kalau misalnya Iya, dunia Bu. kerja dan di dunia industri yang mendominasi di sana apa Bapak Ibu? Kalau di tempat saya Bu Iya. ini di tempat saya itu dunia kerja dan dunia industri karena kami itu di Sumatera Selatan banyak perkebunan, jadi di situ kami kerjasama menerapkan khasnya di sekolah kami itu sekolah perkebunan. Jadi kami kerjasama dengan Dudi yang bergerak di bidang perkebunan, misalnya perkebunan sawit Nusantara, atau perkebunan lain yang ada di sekeliling sekolah kami. Jadi kami kerjasama dengan mereka. Kemudian selain pertanian, kami juga ada peternakan. Jadi sekolah kami itu juga mengacu kepada peternakan sapi dan peternakan ayam. Bagus itu Bu. Jadi kami kerjasama. Iya, jadi kerjasama dengan dunia kerja dan dunia industri itu kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang peternakan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kalau kami di Kutai Timur itu terkait dengan dunia kerja dan industri itu lebih kepada perusahaan batu bara. Ya, jadi anak-anak itu PKL-nya di perusahaan batu bara, kemudian yang otomotif itu di bengkel-bengkel, misalnya Auto 2000, mungkin di tempat Bapak Ibu ada ya, yang seperti itu karena di tempat kami itu yang mendominasi adalah anak laki-laki ya. Jadi yang lebih banyak itu anak laki-laki. Kalau yang perempuan kami arahkan kepada itu batu bara sama perikanan. Lanjut, prinsip pengembangan kurikulum yaitu esensial. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas dan mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Dokumen tidak perlu membuat kembali misalnya lampiran Kemendikbud seperti CP, struktur, dan lain-lain dalam dokumen kurikulum operasional. Mungkin nanti kalau yang seperti ini, prinsip pengembangan esensial, ini pakarnya ini ya, karena kita masih sama-sama belajar tentang penggunaan prinsip pengembangan kurikulum operasional yang terkait dengan esensial. Ini, akuntabel. Ya, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Jadi ini masuk kategori bisa dipertanggungjawabkan ya. Bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita buat. Kemudian yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nih, pembuatan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu melibatkan
biasanya kalau di tempat Ibu yang dilibatkan apa? Kepala sekolah, wakakurikulum, kemudian Guru, guru, kemudian guru, iya. jadi Kadang-kadang Bu di sekolah kami itu, iya ada untuk penyelarasan kurikulum sehingga kami mengundang dari dunia kerja. Tapi itu tidak semua kompetensi, hanya beberapa seperti itu. tidak semua kompetensi, tidak semua jurusannya. Iya. Kalau di tempat kami itu belum ada intervensi campur tangan dari dunia industri itu di dalam kurikulum kami belum ada, tetapi untuk kerjasama untuk MOU itu sudah dilakukan, tapi untuk memasukkan dunia usaha dan dunia industri ke dalam kurikulum itu belum. Kalau misalnya komite sekolah di tempat Bapak Ibu dimasukkan tidak kalau dalam penyusunan kurikulum operasional? Kadang iya, kadang enggak. Kayaknya lebih banyak tidaknya sih, hanya ketika verifikasi tanda tangan gitu. Oh, Tapi untuk menyusun biasanya kami mengundang ke komite, namun mungkin karena kesibukan dan sebagainya komite tidak bisa hadir. Tetapi untuk verifikasi kami membutuhkan persetujuan juga dari komite sekolah. Seperti itu di sekolah kami, Bu Ria. kalau di sekolah ibu-ibu yang lain bagaimana? Apakah terlibat komite di dalam penyusunan kurikulum operasional? Tidak, Bu, sepertinya kalau di sekolah kami. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh, tapi komite sekolah ada ya? Ada, ini rencananya kan kami mau berbasis IT sama sekolah pesantren. Jadi nanti komite sekolah itu dibuatkan satu ruang khusus. Mereka itu nanti dilibatkannya pada saat penerimaan siswa baru itu mengurusi masalah keuangannya mereka itu. Misalnya siswa mau beli baju. Iya, itu kalau mereka dilibatkan dalam hal-hal yang kecil. Seperti Jadi itu. komite itu berkaitan dengan pendanaan ya? Pendanaan saja. Profil Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil atau kompetensi seperti apa yang diinginkan dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Yang diinginkan adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Ya, jadi kita peserta didik dituntut dan kita pun juga ya harus terus belajar. Seperti tadi Bu Ros katakan, pembelajaran orang dewasa kita harus terus belajar, termotivasi untuk melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu. Jadi jangan berhenti ketika dikatakan, aduh saya sudah terlalu tua, ya. Tetapi justru semakin matang usia itu seharusnya semakin produktif dalam berinovasi misalnya. Kemudian proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan berisi tentang kerangka-kerangka ya seperti ini bisa kita lihat ya. Jadi penyusunannya itu fleksibel, dinamis, bisa berubah. Evaluasinya jangka panjang 4 sampai 5 tahun ya. Jadi setiap 5 tahun itu biasanya ada perubahan kurikulum. Kalau 5 tahun yang lalu kita masih belajar kurikulum 13, sekarang kita sudah harus belajar kurikulum sekolah penggerak. Nah ini, oke. Refleksi buat kita semua. Bagaimana prinsip pengembangan kurikulum diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu? Mungkin tadi sudah dibahas sedikit. Saya mau tahu dari Ibu Sherly, prinsip pengembangan kurikulum diterapkan di sekolah Bapak dan Ibu itu seperti apa? Dari kelima yang tadi poin-poinnya. Untuk prinsip pengembangan kurikulum yang ada di sekolah ya. Apakah berpusat pada peserta didik Ibu atau ya, belum? Kalau pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, kemudian kurikulum yang dipakai untuk sementara ini kurikulum K13 revisi, ya. Terus apa? Mungkin komponen dokumen-dokumen dari kurikulum itu ada dokumen 1, dokumen 2 dan lain sebagainya yang berhubungan dengan administrasi kurikulum K13. Mungkin itu, Surya.
Oke, terima kasih Bapak, Ibu, ibu-ibu ini sepertinya di sini semua ibu-ibu. Terima kasih untuk keaktifannya. Saya rasa nanti kita kembali ke sekolah kita bisa merefleksikan prinsip pengembangan kurikulum. Kita bisa menerapkan prinsip pengembangan kurikulum pada poin-poin yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya Bapak Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita melihat berdoa selesai. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.